Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya, mata kuliah metodologi penelitian. Dengan dosen mata kuliah Feni Moniaga, STMT, nama penyusun Anastasia Pio, NIM 190144038. Dengan judul menganalisis dampak pembangunan Pelabuhan Kijing terhadap pengembangan infrastruktur di Indonesia dan biaya transportasi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, pengembangan Pelabuhan Kijing yang perlu dilakukan dilihat dari muatan peti kemas di Provinsi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan rata-rata 15% tiap tahunnya terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Dari jumlah arus peti kemas yang ada di Kalimantan Barat, rata-rata 59% dari muatan peti kemas tersebut merupakan muatan terminal peti kemas atau TPK Dwi Kora yang berada di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, cabang Pontianak. Hal ini menunjukkan bahwa arus muatan peti kemas di Kalimantan Barat berpusat di TPK Dwi Kora. Dengan kapasitas existing di TPK Dwi Kora sebesar 280,904 TEUs per tahun, dan dengan meningkatkan arus peti kemas diperlukan adanya pengembangan terminal yang lain, yaitu pengembangan terminal Kijing yang nantinya memiliki kapasitas lebih besar. Adanya pengembangan terminal Kijing telah tertera dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 43 Tahun 2007. Yang pertama tentang percepatan pembangunan dan peroperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam Perpres tersebut, percepatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat dilakukan dalam rangka peningkatan konektivitas, pengembangan infrastruktur kemaritiman, dan pengembangan wilayah di Kalimantan Barat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, timbul permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu yang pertama, permasalahan yang timbul dalam kasus pada penelitian ini adalah dengan adanya pembangunan Terminal Kijing akan berdampak pada Terminal Peti Kemas TPK Dwi Kora, Terminal existing khususnya pada rencana pengembangan fasilitas di TPK Dwi Kora atau pendalaman alur yang telah direncanakan. Karena adanya pembangunan tersebut terdapat kemungkinan tidak lagi diberlakukannya pendalaman alur. Yang kedua, apakah pembangunan Terminal Kijing berakibat pada berubahnya biaya transportasi muatan karena sebelumnya muatan tersebut dikirim melalui TPK Dwi Kora. Pembatasan masalah. Batasan masalah dalam tugas akhir ini yaitu yang pertama, Terminal Kijing akan berdampak pada Terminal Peti Kemas atau TPK. Kedua, pembangunan Terminal Kijing berakibat pada berubahnya biaya transportasi muatan. Yang ketiga, Terminal existing yang dimaksud adalah Dwi Kora, khususnya pada rencana pengembangan fasilitas di TPK Dwi Kora atau pendalaman alur yang telah direncanakan. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari tugas akhir ini yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh pembangunan Terminal Kijing terhadap rencana. Yang kedua, mengetahui rencana pengembangan fasilitas di TPK Dwi Kora. Yang ketiga, menganalisis perbandingan biaya transportasi muatan melalui TPK Dwi Kora dibandingkan dengan Terminal Kijing. Bab 2, tinjauan pustaka, landasan teori. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu dengan adanya pembangunan Terminal Kijing akan berdampak pada peti kemas atau TPK Dwi Kora, Terminal existing khususnya pada rencana pengembangan fasilitas di TPK Dwi Kora atau pendalaman alur yang telah direncanakan. Karena dengan adanya pembangunan ini terdapat kemungkinan tidak lagi diberlakukannya pendalaman alur. Selain itu, pembangunan Terminal Kijing berakibat pada berubahnya biaya transportasi muatan karena sebelumnya muatan tersebut dikirim melalui TPK Dwi Kora. Penelitian terdahulu. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, cabang Pontianak saat ini sedang membangun terminal baru, yaitu Terminal Kijing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017. Dengan adanya pembangunan terminal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis adanya dampak dari pembangunan tersebut terhadap perubahan biaya transportasi muatan, serta menganalisis rencana pendalaman alur di Terminal Peti Kemas di Kora Terminal existing. Penelitian ini menggunakan metode analisis perhitungan berdasarkan pada besar biaya transportasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pendalaman alur di TPK Dwi Kora dapat menurunkan biaya transportasi muatan 8,1% per tahun, yaitu sebesar 81 miliar rupiah.
Hipotesis, biaya transportasi muatan akan lebih murah jika melalui terminal Kijing dengan kedalaman 12 meter, dan dengan adanya terminal Kijing maka berdampak pada berkurangnya arus kapal di TPK Dwi Kora, sehingga rencana pendalaman AL di TPK Dwi Kora tidak diperlukan karena akan menambah biaya investasi terminal yang selanjutnya mempengaruhi biaya transportasi. Kerangka berpikir seperti yang tertera, yaitu ada analisis, perencanaan, implementasi, testing, dan maintenance. Bab 3, metodologi penelitian. Jadi pada metodologi penelitian di sini, identifikasi masalah seperti yang sudah tertera pada rumusan masalah. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu dilakukan pengumpulan data secara primer dan juga sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Selanjutnya ada analisis kondisi saat ini, yaitu dengan menganalisis kondisi saat ini, yaitu pada TPK Dwi Kora sebelum adanya pembangunan terminal Kijing. Selanjutnya ada analisis dampak pembangunan, yaitu terminal Kijing selanjutnya menganalisis dampak pembangunan terminal Kijing terhadap biaya transportasi muatan serta terhadap kinerja TPK Dwi Kora. Kesimpulannya, setelah dilakukan analisis, maka akan didapatkan hasil serta kesimpulan yang telah dilakukan dengan maksud memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini, yang pertama ada konsep pengurukan alur pelayaran. Yang kedua, ada konsep biaya transportasi darat. Selanjutnya ada analisis pengumpulan data. Pada analisis pengumpulan data ini, berbagai macam metode yang digunakan, ada banyak seperti metode regresi linier, metode time series, metode kuantitatif, dan metode kusual. Bab 4, kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan hasil analisis dari pembahasan penelitian didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, total biaya transportasi baik di darat maupun di laut dalam 1 tahun dari Kabupaten Sambas lebih rendah 17%, yaitu 760 juta. Sedangkan Bengkayang lebih rendah 14%, yaitu 2,454 juta. Landak lebih rendah 10%, yaitu 132 juta, dan Pontianak lebih rendah 14%, yaitu 438 juta jika melalui terminal Kijing daripada jika melalui terminal TPK Dwi Kora ada pedalaman alur. Sedangkan 7 kabupaten lainnya seperti Sanggau, Ketapang, dan lainnya memiliki nilai biaya transportasi yang lebih rendah dengan rata-rata selisih biaya sebesar 7% jika melalui TPK Dwi Kora. Kedua, penentuan hinterland terminal Kijing dan TPK Dwi Kora berdasarkan pada kesimpulan pada poin nomor 1, yaitu hinterland untuk terminal Kijing, yaitu ada Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Sedangkan hinterland TPK Dwi Kora adalah Kabupaten Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas, Hulu, Sekadau, dan lainnya. Berikut hasil analisis biaya transportasi baik darat maupun laut dalam 1 tahun pada setiap skenario. Skenario pertama atau kondisi existing memiliki total biaya transportasi sebesar 1,003 miliar skenario. 2. Muatan melalui TPK Dwi Kora melalui pendalaman alur memiliki total biaya transportasi sebesar 992 miliar. Perbandingan antara 2 dan 1 yaitu skenario 2 memiliki nilai yang lebih rendah dengan perbedaan sebesar 81 miliar dengan presentasi penurunan 8,1%. Ini merupakan daftar pustaka dari proposal yang telah saya buat. Sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.